Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dulur semua. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Walters. Oke teman-teman, sudah lama ya, hampir 1 bulan ya saya nggak buat video karena mungkin ada beberapa kesibukan yang saya kerjakan. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya mau berbagi sedikit pengalaman ya pada teman-teman semua mengenai sebuah alat, bagaimana cara setting alat tersebut, bagaimana cara menggunakan alat tersebut, nanti akan saya bagikan ke teman-teman semua. Tetapi buat teman-teman semua jangan lupa, teman-teman yang baru ketemu channel Agus Putra Walters, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Jangan lupa bagikan like-nya dan tentunya subscribe ya teman-teman ya. Oke, bagaimana kondisi alatnya, bagaimana cara settingnya, ayo sama-sama kita intip, sama-sama kita lihat teman-teman ya. Ayo. Nah ini teman-teman nih, ini namanya adalah DVR. Ini mereknya adalah Vivan. Ini DVR yang digunakan untuk recording dari perangkat CCTV. Ini kondisi tampak depannya ya teman-teman ya. Ini ada beberapa menu yang bisa digunakan untuk konfigurasi atau apa. Nah ini kondisi tampak belakangnya, ini ada serinya namanya digital video recording model HV708. Ini konsumsi dayanya 12 volt, standar untuk videonya adalah PAL, mereknya Vivan. Nah ini, dan kondisi untuk di bagian belakang nih, ini ada beberapa jack ya. Ini ada video in, ada juga buat audio in, HDMI dan VGA. Ini digunakan bisa untuk 8 out, jadi buat 8 kamera CCTV yang menggunakan sistem analog. Terus untuk sambungannya ke monitor bisa menggunakan VGA ataupun HDMI. Ada juga audio in, dan di sini buat LAN dan USB, atau ini buat powernya ya, buat power DC-nya. Ini bisa menggunakan internet untuk menghubungkan dengan Android. Jadi teman-teman bisa memonitor untuk ini dengan internet. Ini namanya DVR. Dan ini satu lagi, ini adalah namanya kamera. Ini teman-teman namanya kamera CCTV. Ini kebetulan mereknya adalah Samsung ya teman-teman ya. Ini mereknya Samsung digital color camera. Untuk spesifikasi serinya ada ini. Ini serinya menggunakan tegangan 12 volt atau konsumsi dayanya sekitar 3,5 watt. Ini untuk model yang menyebar ya teman-teman ya. Untuk model yang menyebar, jadi dipasang di posisi di atas dan nanti akan menyebar melebar ya, beda dengan yang fokus gitu ya teman-teman ya. Ini untuk jacknya, ini untuk jack powernya 12 volt ya kan, ini, dan yang satunya ini untuk ke kabel RG59 atau RG6. Untuk pemasangannya kabelnya bagaimana nanti akan saya kasih tahu di video di sini juga teman-teman, setelah saya review DVR dan Samsung ini. Oke ya teman-teman ya, ini kedua ini yang dibutuhkan untuk CCTV. Selain itu juga ada kabel dan power supply dan monitor. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit mau berbagi kepada teman-teman semua mengenai bagaimana memasang konektor untuk kabel RG59 ataupun RG6 yang digunakan untuk sebuah perangkat CCTV. Jadi menggunakan sistem kabel, tipe RG59 ataupun RG6
yang terdiri dari 2 buah jenis. Yang pertama ini adalah kabel yang buat CCTV, dan yang kedua ini adalah kabel sebagai power untuk CCTV yang biasanya dialiri dengan tegangan DC sebesar 12 volt. Pada kesempatan kali ini agak sedikit ngeblur kamera ya. Oke, ntar dulu saya cek dulu settingannya kamera. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah membuat kabel yang buat CCTV bentuknya seperti ini. Jadi yang bagian dalamnya yang buat aliran signalnya ini teman-teman bikin seperti ini. Jadi udah dikupas, dan di bagian yang buat serabut ini juga udah dikupas, bentuknya mirip seperti ini teman-teman. Jadi saya nggak akan memberitahu cara bagaimana membuat ini, teman-teman tentunya juga sudah bisa. Dan untuk jarak yang dari isolator sini sampai ke ujung sini itu menentukan atau fleksibel sesuai dengan kondisi konektor nanti yang mau digunakan. Jadi model konektornya adalah seperti ini dulur ya. Ini nanti akan masuk di sini ya, akan masuk di dalam posisi kabel ini. Nah, caranya bagaimana pemasangannya? Oke, akan saya kasih tahu ke teman-teman semua. Nah, langkahnya adalah setelah teman-teman membuat kondisi kabel seperti ini, di bagian ujungnya udah terkelupas dan di sini sudah, tinggal teman-teman siapkan konektornya yang modelnya kayak ini teman-teman. Ya, ini nanti yang akan masuk di bagian sini. Jadi kayak gini caranya. Ingat, yang masuk adalah yang bagian kecil, bukan yang di sini. Ini kan yang ada threadnya, sedangkan yang di sini adalah gerigi saja. Ini teman-teman masukkan di sini. Setelah masuk, lihat di bagian ujungnya akan seperti itu, ya kan? Baru teman-teman diputar supaya ininya kencang. Usahakan ini posisinya sampai benar-benar kencang dulu ya. Nah, ini sudah kencang. Nah, poin penting yang perlu teman-teman cek adalah setelah ini terpasang kayak gini, lihat di bagian dalam. Nah, usahakan bagian dalam itu isolator yang putih itu jangan terlalu ke luar sini, supaya nanti waktu dimasukkan soket yang kedua, yang ini nanti tidak akan mentok di ujung sini. Jadi kabel yang sinyal ini masih bisa masuk ke dalam sini, gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita masukkan ke sini, supaya hasilnya lebih bagus, ini boleh diisolasi atau mungkin dikasih menggunakan isolasi bakar. Tapi kalau teman-teman ini mau masang menggunakan isolasi bakar, usahakan sebelum memasang yang ini, teman-teman di sini masukin dulu dan dipasang isolasi bakar di sini ya. Nah, ini dulur, ini contoh yang udah jadi. Ini saya kasih dengan isolasi bakar. Tentunya hasilnya akan lebih bagus ya, lebih rapat. Nah, cara memasukkannya atau cara memasang soket ini bagaimana? Ya tinggal kita masuk aja di sini. Masukkan di lubangnya, tekan terus ini diputar. Otomatis dia nanti akan naik, akan kenceng sendiri. Udah selesai. Ya kan? Rapi teman-teman, tinggal kita pasang, kita tes, bisa kita gunakan langsung buat ke CCTV. Hasilnya jauh lebih rapi.
Dan untuk pemasangan soket ini caranya sama teman-teman, nanti teman-teman bisa lakukan buat yang satu sisinya, yang di bagian satunya cara pemasangannya sama. Setelah semuanya terpasang di ujung sini sama yang ujung satunya, tinggal nanti teman-teman tes untuk mengkoneksi dengan CCTV yang teman-teman mau dipakai. Mudah ya teman-teman ya, sangat mudah sekali. Oke, mungkin itu aja sedikit berbagi trik cara memasang soket buat kabel CCTV. Semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang baru ketemu channel saya, bagikan like dan subscribe tentunya teman-teman ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentarnya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.